Bang, apa bener kita harus bayar pajak yang lebih besar lagi? Menarik nih. Masa kita harus ngeluarin meme ini lagi? Dimana bumi dipijak, di situ aku dipajak. Mana itu viral berita ini? Prabowo resmi sahkan aturan baru. PT dan CV kini kena pajak PPh 22% dari total laba bersih. PT dan CV sudah tidak bisa pakai tarif PPh final UMKM 0,5%. Maksudnya gimana nih? Kita langsung pakai contoh aja. Misalnya kita punya bisnis, omset setahunnya 1 miliar. Ini omset, artinya belum termasuk biaya operasional, bayar karyawan, segala macam. Ini masih pendapatan kotor. Tadinya kita itu cuma harus bayar pajak 0,5% dari omset itu, alias 5 juta aja. Tapi dengan aturan baru, kita jadi harus bayar pajak 33 juta. Bedanya jauh banget tuh, naiknya sekitar 560%. Itu contoh perhitungan yang dibikin sama Homeless Media. Makanya ada berita ini. Aturan baru dinilai memberatkan perusahaan kecil yang merintis dengan profit margin yang tipis. Artinya yang paling berasa adalah para pemilik bisnis yang baru mau nikmatin keuntungan. Kalau kamu bilang, lah bodo amat, saya nggak punya bisnis ini, nggak ngaruh buat saya. Ya mungkin kamu nggak harus bayar pajaknya, tapi kan kamu masih beli makanan, masih beli baju atau sepatu. Nah itu kalau si penjual ngerasa keberatan karena pajak baru ini, harga dagangan dia bisa naik. Kamu kalau mau beli harus ngeluarin uang lebih banyak. Tapi yang kena pajak baru ini bukan cuma pemilik bisnis. Semua yang kerja di sektor tenaga ahli kayak dokter, pengacara, akuntan, arsitek, terus pekerja seni dan ekonomi kreatif kayak musisi, penyanyi, MC, aktor, influencer, selebgram, semua kena selama mereka punya PT atau CV. Syarat dan ketentuannya bisa kamu baca di sini nih. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Detailnya juga bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Sebenarnya bayar pajak tinggi nggak masalah kalau sistemnya transparan dan timbal balik ke rakyatnya tuh kelihatan. Tapi masa iya hasil uang pajak kita nggak kelihatan? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Netizen komen, lo yang capek bisnis, belum lagi suap sana sini, dipalak 22%. Ini ternyata memang negeri iuran. Biaya hidupnya ditopang 80% dari iuran rakyat. Pejabat dan wakil rakyatnya ikut iuran? Tidak. Mereka ditanggung APBN. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Pemerintah lagi-lagi bikin aturan pajak baru. Sekarang PT dan CP udah gak bisa pakai tarif PPh final UMKM 0,5%. Gue sebenarnya gak seneng, tapi gue setuju. Gimana maksudnya? Sini gue simpelin. Lewat peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026, pajak final UMKM 0,5% cuma bisa dinikmatin oleh orang pribadi dan PT perorangan tanpa batasan waktu. Lalu koperasi maksimal 4 tahun setelah daftar. Jadi buat lu yang punya PT dan CP, sekarang lu harus bayar pajak tarif normal PPh badan yaitu 22% dari keuntungan bersih. Misalnya gini, lu punya bisnis dengan omset 1 miliar per tahun. Anggap aja biaya operasionalnya 600 juta. Maka keuntungan bersihnya itu 400 juta. Dengan aturan lama, kalau omset lu di bawah 4,8 miliar, lu cuma bayar pajak 0,5% dari omset. Maka tinggal hitung aja 0,5% dikali 1 miliar rupiah, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Dengan aturan baru, lu akan dikenakan pajak 22% dari keuntungan bersih. Tapi kalau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, lu akan dapat tarif diskon 50%. Maka pajak lu itu adalah 22% dikali 50% dikali 400 juta, yaitu sebesar 44 juta. Jadi kenaikannya itu 39 juta atau 780%. Ini kenaikannya gila banget sih. Kalau margin usaha lu selama ini tipis, tenang aja bakal makin tipis lagi dipotong pajak. Tapi buat lu yang udah bikin PT dan CP sebelum aturan ini terbit, lu masih bisa pakai sampai masa berlakunya habis. Tapi kenapa gua malah setuju? Orang-orang kaya itu biasanya mecahin omset bisnisnya pakai perusahaan cangkang. Misal dia punya bisnis omsetnya itu 20 miliar, tapi biar bisa dapat pajak final 0,5%, dia mecahin omsetnya itu ke 5 perusahaan. Jadi seolah-olah tiap perusahaannya punya omset masing-masing 4 miliar, which is ini di bawah 4,8 miliar. Akhirnya dia nggak harus bayar PPh badan dan bisa nikmatin PPh UMKM. Dengan aturan yang baru, kungfu pajak kayak gitu udah gak bisa dipakai lagi. Makanya pasti banyak orang-orang kaya yang gak seneng. Termasuk gua juga sebenarnya gak seneng. Kenapa freelancer atau content creator yang mana itu pekerjaan gua kok bisa kena pengecualian juga? Tapi ya kita mau gimana lagi? Pemerintah kayaknya lagi butuh banyak duit. Daripada naikin PPN gitu kan, gua lebih setuju PPh yang dinaikin. Semoga aja uang pajak kita bisa dipakai pemerintah dengan bijak lah ya. Masa mau dikorupsi sih? Gak mungkin dong, ya kan? Kalau menurut lu gimana? Coba kita diskusi di komen. Gue suka bahas ekonomi dan keuangan, follow kalau lu suka. Dunia usaha di Indonesia kayaknya lagi gak baik-baik aja nih.
pelemahan rupiah terhadap US dollar menyebabkan margin menipis karena biaya bahan baku naik. Muncul lagi nih peraturan baru pemerintah tentang pajak yang semakin mencekik UMKM. Pemerintah baru saja menerbitkan aturan terbaru yang mengubah skema pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5%. Jadi, kalau selama ini PT, CV, dan firma masih bisa memanfaatkan pajak final UMKM sebesar 0,5 tersebut, hanya yang masih dapat menikmati tarif final 0,5% hanya wajib pajak orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi yang memenuhi ketentuan. Dulu, pajak dihitung sangat sederhana, omset dikalikan 0,5%. Contoh, bisnis kalian menghasilkan 1 miliar dengan keuntungan bersih 300 juta. Berdasarkan aturan lama PP nomor 55 tahun 2022, pajak kalian adalah 0,5% dari 1 miliar. Jadi pajak yang harus dibayarkan adalah 5 juta. Tapi berdasarkan aturan baru PP nomor 20 tahun 2026, untuk pendapatan 1 miliar, biaya operasionalnya 700 juta, keuntungan bersihnya 300 juta, dasar perhitungannya adalah pajak 22% dikali 50% dari 300 juta sebagai keuntungan bersih, maka pajaknya adalah 33 juta. Kenaikannya hampir 560% guys. Wow. Dengan kondisi keuangan yang sama, kalian harus membayar pajak berkali-kali lipat jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Menurut kalian gimana nih guys? Kita diskusi di komen. Ya begini memang, merintis dari kecil, berdarah-darah, jatuh bangun sendiri. Saat usaha sukses, dipalak negara. Siapa di sini yang rela punya keuntungan bisnis 100 juta, terus diambil negara 22 juta? Ya yang masuk kantongmu bersih jadi tinggal 78 juta. Diambil negaranya buat MBG dan jalan-jalan presiden. Karena bagi kalian yang mempunyai usaha PT dan CV, kalian harus membayar tarif final 22% dari keuntungan bersih bisnis. Di aturan sebelumnya, kalian membayar 0,5% dari total omset. Karena Presiden sahkan aturan baru PP 20 2026. Stay smart dan tetap kritis dan tetap semangat. Follow Tonar Putra.